Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alli waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
summa ila jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sunni wa sahabat wa tabi'in wal ulama wal musannifin wa jami'il malaikati wal muqarrabin wa ila jami' masyayikhina Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kita akan melanjutkan kajian fikih perbandingan mazhab. Tema yang akan kami angkat pada pertemuan kali ini adalah tentang hukum tahlilan menurut mazhab 4. Tahlilan itu merupakan tradisi masyarakat di Asia Tenggara, terutama di Indonesia. Tahlilan itu ada di Indonesia, ada di Malaysia, Singapura, Brunei, Patani, yaitu daerah bagian Thailand. Di daerah-daerah ini tahlilan merupakan tradisi. Kalau di Malaysia istilahnya adalah tahlil arwah. Sama seperti di Indonesia, yaitu pada hari-hari tertentu dari kematian seseorang. Tanggal hari 1, 2, 3 sampai 7, kemudian 40 hari, 100 hari, dan begitu juga seterusnya. Bahkan tiap tahun itu juga mereka biasa melaksanakan tahlil arwah. Waktu kami masih kuliah di Malaysia, di International Islamic University Malaysia, kami juga sering dapat undangan untuk menghadiri tahlilan. Bahkan ada teman kami, dia mahasiswa International Islamic University juga, punya kebiasaan unik, yaitu senantiasa dipanggil untuk menjadi imam tahlil. Setiap ada hajatan, ada kendurian, ada tahlilan, beliau sering diundang. Tetapi anehnya beliau itu di Indonesia backgroundnya bukan dari ormas yang biasa tahlilan. Namun begitu nyampe di Malaysia ada undangan tahlilan, ternyata dia juga siap untuk memimpin tahlil. Itu merupakan salah satu bukti betapa masyarakat Islam banyak yang menerima adanya tahlil ini. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, tahlilan itu merupakan kegiatan membaca serangkaian ayat Al-Quran dan kalimah thayyibah. Ada tasbih, ada tahmid, ada tahlil, dan begitu juga ada takbir. Di mana bacaan itu kemudian dihadiahkan oleh para arwah atau para ahli kubur, sohibul hajat. Barangkali perlu kiranya kita cek apakah betul tahlilan itu berupa bacaan Al-Quran ataupun kalimah thayyibah tersebut. Kalau kita lihat susunan tahlil itu pertama ila hadratin nabil mustafa dan seterusnya, summa ila jami ahlil kubur minal muslimin wal muslimat. Kata-kata ini merupakan bentuk dari menghadiahkan
bacaan Quran dan juga kalimah thayyibah kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, para ulama, masyayikh, ahli kubur umat Islam, dikhususkan untuk ahli kubur orang yang memiliki hajat. Lalu setelah itu ada bacaan Fatihah, ada qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, akhir surat Al-Baqarah, kemudian ada Alif Lam Mim. Itu merupakan ayat-ayat ataupun surat-surat dalam Al-Qur'an. Surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Fatihah, akhir surat Al-Baqarah, awal surat Al-Baqarah. Itu jelas isinya adalah Al-Qur'an. Lalu setelah itu ada sholawat, Allahumma sholli afdholas sholati ala as'ati makhluqatika nuril huda, ada syamsid duha, kemudian ada badrid duja dan seterusnya. Itu adalah sholawat. Kita tahu sholawat itu perintah langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Lalu juga ada tasbih, ya, subhanallah, itu adalah bacaan tasbih. Kemudian ada tahmid juga, ada la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu namanya tahlil. Kemudian ada istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Tadi ada tasbih namanya subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ada juga yang menambahkan subhanallah adada ma khalaqallah, subhanallah adada ma khalaqallah. Ada takbir, ya Allahu Akbar. Itulah isi dari tahlil. Jika kita teliti semuanya dari awal sampai akhir, itu tidak lepas dari dua hal, yaitu pertama ayat Quran, kemudian sholawat, ya, kemudian ada kalimah thayyibah. Kalimah thayyibah itu dengan berbagai macam yang sangat banyak tadi itu. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, tahlilan itu biasanya dilakukan pada malam-malam tertentu. Misalkan malam pertama sampai 7 hari dari wafatnya seseorang, kemudian malam hari ke-40, hari ke-100, hari ke-1000. Dan tahlilan itu juga sering dilakukan secara rutin, berupa rutinitas, yaitu biasanya pada malam Jumat atau malam-malam tertentu. Begitu juga tahlil sering dilafadzkan, diucapkan, dibaca ketika kita ziarah kubur. Nah, setelah tahlil biasanya shahibul hajat itu menghidangkan makanan kepada para jamaah yang hadir. Kalau istilah di Jawa itu namanya berkat. Ya, isinya macam-macam, ada nasi, ada ayam, telur, dan begitu juga seterusnya. Dengan demikian maka bisa diambil kesimpulan bahwa dalam prosesi tahlilan ini ada 3 hal. Pertama, menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran dan kalimah thayyibah kepada mayit. Kemudian yang kedua, melafadzkan atau mengucapkannya itu pada hari-hari tertentu. Atau bahasa mudahnya adalah hukum mengkhususkan waktu tertentu untuk
melaksanakan amal soleh, boleh atau tidak. Kemudian yang ketiga yaitu bersedekah atas nama mayit. Seorang sohibul hajah memberikan jamuan makanan, baik dimakan di tempat atau dibawa pulang, hadiah pahala dari sedekah ini dihadiahkan kepada mayit yang sudah meninggal. Sekarang coba 3 unsur ini kita cari hukumnya menurut para ulama dalam madzhab 4 itu seperti apa. Pertama, hukum menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran dan kalimat thayyibah kepada mayit. Ulama berbeda pendapat. Ada 2 pendapat. Pertama, pendapat yang pertama, ulama madhab Hanafi, sebagian ulama madhab Maliki, ulama madhab Syafi'i, dan juga ulama madhab Hambali, mereka mayoritas ulama menegaskan menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran dan kalimah thayyibah kepada mayit itu hukumnya boleh dan pahalanya sampai kepada mayit. Coba kita lihat dari berbagai macam kitab-kitab induk masing-masing madhab. Yang pertama, kitab karangan seorang ulama madhab Hanafi yang fenomenal, yang alim, namanya Syekh Az-Zailai. Kitabnya bernama Tabyinul Haqa'iq Syarah Kanzud Daqa'iq. Ada di juz 5 halaman 131. Beliau menyebutkan annal insana lahu ayyaj'ala thawaba amalihi li ghairih inda ahli sunnah wal jamaah. Salatan kana aw sauman aw hajjan aw shadaqatan aw qira'ata Qur'anin awil azkar ila ghairi dzalika min jami'i anwa'il birri wa yasilu dzalika ilal mayyit wa yanfa'uhu. Bahwa seseorang boleh menjadikan pahala amalnya untuk orang lain menurut ahlus sunnah wal jamaah, baik berupa puasa, sholat, haji, sedekah, membaca Quran, zikir, dan sebagainya. Wa yasilu dzalika ilal mayyit wa yanfa'uhu. Bacaan-bacaan tadi itu sampai kepada mayit dan memberikan manfaat untuk mayit itu. Ini dari kitab mazhab Hanafi. Sangat jelas menyebutkan wa yasilu dzalika ilal mayyit. Seluruh tadi amal-amal baik termasuk qiraatul Quran dan al-azkar, zikir, itu sampai kepada mayit dan bermanfaat untuk mayit tersebut. Dalam mazhab Maliki ada kitab namanya Hasyiatud Dasuki ala Syarhil Kabir, karya seorang yang fenomenal juga dalam mazhab Maliki, namanya Imam Ad-Dasuki, di juz 4 halaman 173. Beliau menyebutkan wa in qara'ar rajulu wa ahda sawaba qiraatihi lil mayyit jaza dzalika wa hasala lil mayyiti ajruhu. Jika seseorang membaca kemudian menghadiahkan
pahala bacaan tersebut kepada mayit, maka hukumnya boleh dan mayit mendapatkan pahala dari bacaan tersebut. Kitab dalam mazhab Maliki, kitab induk. Lalu dalam mazhab Syafi'i kita semua tahu namanya Imam An-Nawawi, Yahya bin Syaraf An-Nawawi, punya kitab Mu'tabar dalam mazhab Syafi'i, sering digunakan sebagai referensi ketika bahsul masail, yaitu kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Disebutkan di dalam juz 5 halaman 311. Wa yustahabbu lizzairi ayyusallima alal maqabiri wa yad'u liman yazuruhu wa li jami'i ahlil maqbarati wal afdalu ayyakuna salamu wad du'a bima sabata fil hadis. Wa yustahabbu lizzairi ayyusallima alal maqabir, dan disunnahkan bagi orang yang ziarah untuk mengucapkan salam kepada ahli kubur, kepada mayit yang dimakamkan di kuburan tersebut. Wa yad'u liman yazuruhu wa li jami'i ahlil maqbarah, dan mendoakan orang yang dia ziarahi, begitu juga mayat-mayat yang lain. Wal afdal ayyakuna salam wa du'a bima sabata fil hadis. Yang utama salam dan doanya itu sesuai yang ada di dalam hadis. Assalamualaikum ya ahlat diyar minal muslimin wal muslimat wa inna insyaallah bikum lahikun. Terus doa disunnahkan yang sesuai dalam hadis. Wa yustahabu ayyaqra'a minal qur'ani ma tayassara, dan disunnahkan membaca apa yang mudah dari Al-Qur'an. Boleh Fatihah, boleh qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas, dan seterusnya. Yang penting di sini adalah ma tayassar, sesuatu yang mudah dari Al-Qur'an. Wa yad'u lahum akibaha, dan mendoakan mayat setelah membaca Al-Quran tersebut. Berarti dari sini bisa disimpulkan persis dengan apa yang ada di dalam tahlil. Tahlil kita membaca Al-Quran, kemudian menutupnya dengan doa. Dari madhab Hambali, madhab Hambali diwakili oleh Imam Ibnu Qudamah, seorang ulama populer dalam mazhab Hambali, punya buku yang sangat istimewa namanya Al-Mughni. Di sini terdapat di juz 5 halaman 79. Wa ayyu qurbatin fa'alaha wa ja'ala sawabaha lil mayyitil muslim nafa'ahu dzalika insyaallah. Amma du'a'u wal istighfaru was shadaqatu wa ata'ul wajibati fala a'lamu fihi khilafan. Wa ayyu qurbatin fa'alaha, dan setiap kurbah itu amal untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kurbah yang dilakukannya wa ja'ala sawabaha lil mayyitil muslim, dan pahalanya dihadiahkan untuk mayit yang muslim, nafa'ahu dzalika, hal itu memberikan manfaat untuk si mayit, insyaallah. Jadi kurbah, setiap kurbah ini lebih umum lagi. Setiap kurbah, amal-amal yang mendekatkan diri kepada Allah, kemudian kok pahalanya itu dihadiahkan kepada mayit, maka akan sampai kepada mayit tersebut.
amma du'a wal istighfar was shadaqah wa ata'ul wajibat fala a'lamu fihi khilafan. Sedangkan doa, istighfar, shadaqah dan amal-amal wajib fala a'lamu fihi khilafan, maka saya tidak mengetahui adanya khilaf, perbedaan ulama terkait sampainya hal tersebut kepada mayit. Dengan demikian maka dapat kita pahami 4 mazhab, yaitu Hanafi, mazhab Hanafi, sebagian mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali, yaitu mayoritas mazhab, menyatakan bahwa doa, bacaan Quran serta kalimat thayyibah yang kita hadiahkan ke mayit itu sampai kepada mayit dan memberikan manfaat untuknya. Tidak hanya itu saja, bahkan seorang ulama yang dijadikan pedoman oleh kaum Salafi, yaitu Syekh Ibnu Taimiyah, dalam kitab Majmu'ul Fatawa menyebutkan, wa ammal qira'atu was shadaqatu wa ghairuhuma min a'malil birri fala niza'a baina ulama'is sunnati wal jamaah fi wusuli sawabil ibadatil maliyah kas-shadaqati wal idqi kama yasilu ilaihi aidon ad-du'a wal istighfar was salatu alaihi salatul janazah wa du'a'u inda qabrih wa tanaza'u fi wusulil a'malil badaniyah kas-saumi was salati wal qira'ah was sawabu annal jami' yasilu ilaih. Wa ammal qira'atu was shadaqatu wa ghairuhuma, adapun bacaan, sedekah dan selain keduanya, min a'malil birri, berupa amal-amal yang baik, fala niza'a baina ulama sunnati wal jamaah fi wusuli sawabil ibadatil maliyah. Tidak ada pertentangan antara ulama ahlus sunnah wal jamaah akan sampainya ibadah-ibadah maliyah, ibadah-ibadah yang kaitannya dengan harta, contohnya seperti sedekah dan memerdekakan budak. Ada orang sedekah, hadiahnya, pahalanya dihadiahkan kepada mayit, maka dalam kitabnya Ibnu Taimiyah, para ulama ahlus sunnah wal jamaah sepakat hal itu sampai kepada mayit. Kama yasilu ilaihi aidon ad-du'a wal istighfar was salatu alaihi salatul janazah wa du'a'u inda qabrih. Begitu juga sampai kepada mayit doa, istighfar, salat, yaitu salat jenazah, dan doa di makamnya. Kesimpulannya, menurut Ibnu Taimiyah, ibadah maliyah, ibadah yang terkait dengan harta seperti sedekah, doa, istighfar, salat jenazah, dan doa di makam mayit, itu pahalanya nyampe kepada mayit. Lanjutannya, wa tanaza'u fi wusulil a'malil badaniyah kasaumi was salati wal qira'ah.
Was-shawabu annal jami'a yasilu ilaih. Mereka berbeda pendapat, maksudnya para ulama berbeda pendapat fi wusulil a'malil badaniyah, sampainya pahala amal-amal badaniyah seperti puasa, sholat dan membaca. Was-shawab annal jami'u yasilu ilaih. Yang benar seluruh hal ini nyampe kepada mayit. Artinya menurut Ibnu Taimiyah, bacaan Al-Quran atau kalimah thayyibah yang dihadiahkan kepada mayit itu pahalanya sampai kepada mayit. Ini Ibnu Taimiyah. Kemudian kalau ada orang salafi menyatakan tahlil itu bid'ah, pahalanya tidak sampai kepada ahli kubur, kepada mayit, padahal imam besar mereka Ibnu Taimiyah mengatakan nyampe. Jadi sepertinya ada miss di sini, ada kesalahpahaman. Setelah itu dalil-dalilnya. Mereka para ulama ini juga berdalil, tidak hanya mengikuti hawa nafsu tetapi ada dalilnya. Pertama, qala ta'ala faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah dari Al-Qur'an. Pada ayat tersebut kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran. Perintah itu bersifat mutlak, tidak ditentukan bacanya itu kapan, apa yang dibaca, untuk siapa, mutlak. Sehingga mencakup membaca di samping kuburan, kita hadiahkan untuk mayit. Jadi dengan ayat ini, karena ayat ini sifatnya mutlak, maka mencakup bacaan Al-Quran kapan saja, termasuk bacaan Al-Quran yang kita hadiahkan kepada mayit. Itu hukumnya boleh berdasarkan keumuman atau generalitas dari perintah membaca Al-Quran dalam firman Allah, faqra'u ma tayassaru minal Qur'an. Dalil yang kedua, hadis riwayat Ibnu Umar an Ibni Umar radhiyallahu anhu maqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza mata ahadukum fala tahbisuh wa asri'u fihi ila qabrih wal yuqra inda ra'sihi bi fatihatil kitab wa inda rislaihi bi khatimati suratil baqarati fi qabrihi akhrajahu Tabrani wal Baihaqi fi Syu'abil Iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian meninggal dunia, maka jangan ditahan, tetapi segerakanlah untuk dimakamkan. Kemudian hendaknya ada yang membaca di dekat kepalanya bacaan Fatihatul Kitab, Al-Fatihah. Begitu pula di dekat kakinya ada yang membaca akhir surat Baqarah. Dari hadis ini sangat jelas bahwa Rasul mengajarkan kepada kita, memberitahu kita bahwa bacaan Al-Quran untuk mayit itu hukumnya sampai. Dalil yang ketiga, hadis Ibni Abbas radhiyallahu anhu maqala marron nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala qubraini
faqala innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani min kabir summa qala bala amma ahaduhuma fakana yas'a bin namimah wa amma ahaduhuma fakana la yastatiru min baulih qala summa akhadha udan rotban fakasarahu bisnataini summa gharaza kulla wahidin minhuma ala qabrin summa qala la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaibasa. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lewat di dua kuburan. Kemudian Rasul bersabda bahwa kedua jenazah yang ada di dalam kuburan tadi disiksa. Keduanya disiksa bukan karena dosa besar, tetapi karena yang satu suka mengadu domba. Lah yang lainnya, orang kedua itu tidak bersuci setelah buang air kecil. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil dahan yang masih hijau, kemudian dipatahkan atau disobek menjadi dua, kemudian satu dahan diletakkan, ditancapkan di satu kuburan, dahan yang lain ditancapkan di kuburan yang lain. Kemudian Rasul bersabda, la'allahu yukhaffifu anhuma ma lam yaibasa. Mudah-mudahan kedua dahan ini akan meringankan siksa dari kedua orang tersebut selama belum mengering. Imam Al-Khattabi, sebagaimana dikutip oleh Imam Badruddin Al-Aini dalam kitab Umdatul Qari Syarah Sahih Bukhari, menyebutkan fihi dalilun ala istihbabi tilawatil kitabil aziz alal kubur. Hadis ini merupakan dalil kesunahan membaca Al-Quran kepada orang yang sudah wafat. Li'annahu idza kana yurja'anil mayyit at-takhfif bitasbihis syajar fatilawatul Qur'anil azim akbaru roja'an wa barokatan. Karena jika tasbihnya dahan saja itu bisa meringankan siksaan mayit, apalagi bacaan Al-Quran, tentu jauh lebih bisa diharapkan berkahnya untuk si mayit. Itu hadis yang mereka jadikan pedoman tentang sampainya bacaan pahala Al-Quran, begitu juga kalimah thayyibah kepada mayit. Para pemirsa yang berbahagia, kemudian pendapat yang kedua, sebagian ulama mazhab Maliki menyatakan bahwa bacaan Al-Quran dan kalimah thayyibah itu pahalanya tidak sampai kepada mayit. Disebutkan juga dalam kitab Hasyiatut Tasyuki ala Syarhil Kabir juz 4 halaman 173, qala fit tawdih fi babil haji al madhabu annal qiraah la tasilu lil mayyit. Menurut pendapat madhab, pendapat yang dipakai dalam madhab Maliki, annal qiraah la tasilu lil mayyit, bahwa bacaan itu pahalanya tidak sampai kepada mayit, menurut sebagian mazhab Maliki. Dalil mereka qauluhu ta'ala wa allaisa lil insani illa masa.
tidak ada bagi seseorang kecuali apa yang telah ia usahakan. Ayat ini menunjukkan bahwa pahala yang diterima oleh seseorang itu berdasarkan amal yang ia kerjakan. Khusus amal yang ia kerjakan, bukan amal yang dikerjakan oleh orang lain. Maka amal yang dikerjakan oleh orang lain, pahalanya tidak sampai kepada mayit. Dalil yang kedua, annal qiraah lil amwat la tanfa'uhum wa la talhaquhum li'annaha laisa 'alaiha dalilun lam yarid anin nabi sallallahu alaihi wasallam wala an ahadin minas sahabah annahu fa'ala dzalika. Tidak pernah dilakukan oleh nabi, juga tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Ya, Nabi atau para sahabat tidak pernah menghadiahkan bacaan Al-Quran kepada mayit. Dengan demikian maka menurut sebagian mazhab Maliki tidak boleh menghadiahkan bacaan Al-Quran kepada mayit. Dari kedua pendapat tersebut, pendapat mayoritas ulama yang mengatakan sampainya bacaan Al-Quran dan kalimah thayyibah kepada mayit adalah pendapat yang kuat dan yang perlu kita ambil. Para pemirsa yang berbahagia, permasalahan yang kedua yaitu hukum mengkhususkan waktu tertentu untuk membaca Al-Quran dan kalimat thayyibah. Misalkan tadi membaca tahlilnya hari ke-1, hari ke-2, 3, 4, 5, 6 sampai 7, hari ke-40, hari ke-100, atau ketika malam Jumat atau ketika ziarah kubur, itu kan berarti mengkhususkan waktu tertentu untuk membaca ayat Al-Quran, membaca zikir, membaca tahlil. Boleh tidak menurut para ulama? Mayoritas ulama mengatakan pengkhususan seperti itu hukumnya boleh. Dalilnya hadis riwayat Ibnu Umar an Ibni Umar radhiyallahu anhu maqal kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'ti masjida Quba'in kulla sabtin masyian wa raqiban wa kana Abdullah radhiyallahu anhu ma yaf'aluhu. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap hari Sabtu datang ke Masjid Quba, baik dengan berjalan ataupun dengan naik kendaraan. Abdullah ibnu Umar pun juga melakukan hal yang sama. Dalam kitab Fathul Bari, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan wa fi hadzal hadis ala ikhtilafi turuqihi dalalatun ala jawazi takhsisi ba'dil ayyam bi ba'dil a'malis sholihah wal mudawamati ala zalika. Hadis ini menunjukkan bolehnya mengkhususkan sebagian hari dengan sebagian amal soleh. Jadi mengkhususkan sebagian hari atau sebagian waktu untuk melakukan amal soleh itu boleh berdasarkan hadis tersebut. Dalil yang kedua, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li Bilalin inda salatil fajri ya Bilal hadisni bi arja amalin amil tahu fil Islam fa inni sami'tu dafana alaika baina yadayya fil jannah qala ma amiltu amalan arja indi anni lam atatohar tuhuran fi saati lailin au naharin
illa shallaitu bidzalika tuhur ma kutiba li an usolliya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Bilal, hai Bilal, ceritakan kepadaku apa amal yang engkau harapkan, yang engkau lakukan sehingga aku ini mendengarkan suara sandalmu di surga. Kemudian Bilal berkata, saya setiap kali bersuci, baik di malam hari atau di siang hari, selalu melaksanakan sholat. Sholat inilah yang kemudian disebut dengan sholat ba'diyatal wudhu, sholat yang dilakukan setelah wudhu. Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari juz 3 halaman 34 menyatakan wa yustafadu minhu jawazal ijtihad fi tauqitil ibadah li anna bilalan tawassala ila ma dzakarna bil istimbat fasawwabahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini memberikan kita pelajaran tentang bolehnya kita al-ijtihad fi tauqitil waqti, yaitu bersungguh-sungguh fi tauqitil ibadah dalam menyusun waktu tertentu untuk ibadah, itu boleh. Buktinya Bilal oleh Nabi dibenarkan. Ketika Nabi itu membenarkan, berarti hukumnya itu boleh dilakukan. Karena tidak mungkin Nabi itu membenarkan berdasarkan hawa nafsu, pasti ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu tidak pernah berbicara dari hawa nafsu, itu pasti wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang ketiga, hukum bersedekah untuk mayit. Ketika orang sudah selesai tahlilan, maka dihidangkan makanan, baik dimakan di situ atau untuk dibawa ke rumah. Niatnya bersedekah untuk mayit. Bagaimana hukumnya menurut para ulama? Mayoritas ulama atau bahkan ijma, kesepakatan ulama menyatakan bahwa sedekah untuk mayit itu hukumnya boleh dan pahalanya sampai kepada mayit. Mereka berpegangan kepada hadis anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna ummi tulitat nafsaha walam tusi wa azunnuha law takallamat tasaddaqat afalaha ajrun in tasaddaqtu anha qala na'am. Seorang mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, hai Rasulullah, sesungguhnya ibuku meninggal dalam keadaan tiba-tiba dan belum berwasiat. Saya rasa seandainya sebelum meninggal dia sempat berbicara, dia akan bersedekah. Apakah dia mendapatkan pahala jika saya bersedekah untuknya? Rasul bersabda, iya. Hadis ini sangat jelas dan tegas menyatakan sampainya pahala sedekah untuk si mayit. Imam Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim juz 3 halaman 444 menyebutkan wa fi hadzal hadis annas shadaqata anil mayyiti tanfaul mayyita wa yasiluhu sawabuha wa huwa kadzalika bi ijma'il ulama wa kadza ajma'u ala wusulid du'a. Wa fi hadzal hadis, pada hadis ini
Annas shadaqata anil mayyit tanfaul mayyit wa yasiluhu sawabuha. Bahwa sedekah untuk mayit itu bermanfaat baginya dan pahala sedekah tersebut sampai kepadanya. Bi ijma'il ulama, ulama ijma' sepakat akan hal itu. Wa kadza ajma'u ala wusulid du'a. Begitu juga para ulama sepakat akan sampainya doa kepada mayit. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum tahlilan menurut para ulama itu boleh. Karena tahlilan itu terdiri dari 3 unsur. Pertama, menghadiahkan bacaan Al-Quran dan kalimat thayyibah kepada mayit. Unsur yang kedua yaitu bersedekah untuk mayit. Unsur yang ketiga, mengkhususkan waktu tertentu untuk membaca Quran atau kalimat thayyibah. Unsur pertama, para ulama, mayoritas ulama dari mazhab 4 menyatakan bahwa bacaan Al-Quran dan kalimat thayyibah yang dihadiahkan ke mayit itu pahalanya sampai kepada mayit dan memberi manfaat untuk si mayit tersebut. Unsur yang kedua, mengkhususkan waktu tertentu untuk ibadah, untuk membaca Quran, untuk zikir, menurut mayoritas ulama hukumnya boleh. Unsur yang ketiga, sedekah untuk mayit. Para ulama sepakat berijma bahwa bersedekah untuk mayit pahalanya sampai kepada mayit dan bermanfaat untuk mayit tersebut. Maka kita sebagai orang yang biasa melaksanakan tahlilan tidak boleh ragu lagi akan kesahan, akan kebolehan tahlilan. Sebaliknya, bagi orang yang tidak melakukan tahlilan, maka jangan sampai menuduh tahlilan itu bid'ah, tahlilan itu syirik, tahlilan itu tidak ada dalilnya. Buktinya tadi ada, yaitu menurut mayoritas ulama hukumnya boleh berdasarkan unsur-unsur tadi yang telah kami sebutkan. Mudah-mudahan adanya kajian fikih perbandingan ini kita makin terbuka wawasan kita, tidak mudah kagetan, tidak mudah menyalahkan orang lain yang berbeda pemahaman dengan kita. Di bulan Ramadan yang mulia ini kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal kita, memberikan kemudahan dan taufik kepada kita untuk bersungguh-sungguh dalam menjalankan setiap ibadah di bulan mulia ini. Mudah-mudahan kajian kita bermanfaat, membawa kemaslahatan bagi kita semuanya. Kita tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.